wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi model-model pembelajaran kelas PMM 1 semester 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun materi yang kami bahas pada video kali ini ada model pembelajaran berbasis masalah. Pada materi ini akan dijelaskan oleh Saudari Rizka Triandini. Selanjutnya model pembelajaran berbasis proyek dijelaskan oleh Nisa Ida Sakinah Rahab. Dan pada materi 3 dan 4 model discovery learning dan model pembelajaran query akan dijelaskan oleh Saudari Yasmin Salsabila. Dan pembahasan yang terakhir 5 dan 6 model pembelajaran induktif dan model pembelajaran kooperatif akan dijelaskan oleh Saudari Putri Wardani. Nama saya Rizka Triandini. Yang pertama adalah model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah atau yang sering disebut dengan problem based learning merupakan metode pembelajaran yang diawali dengan pemberian suatu masalah kepada peserta didik dalam kehidupan, yang selanjutnya dipakai untuk merangsang pola pikir peserta didik untuk belajar lebih lanjut, dan kemudian penyelesaian masalah tersebut diselesaikan dengan berbentuk kelompok kecil dan menghasilkan produk atau kinerja yang akan didemonstrasikan. Kemudian karakteristik model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, belajar dimulai dengan suatu masalah. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran seputar masalah bukan seputar disiplin ilmu. Yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Kemudian yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Kemudian yang keenam, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan yang telah mereka pelajari dalam bentuk produk atau kinerja. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, belajar adalah proses konstruktif dan bukan penerimaan. Kemudian yang kedua, belajar adalah proses cepat. Bila pembelajar mengajukan keterampilan self-monitoring secara umum mengacu pada metode basic. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengarahkan pembelajar untuk memiliki pengetahuan dan mampu menerapkan proses pemecahan masalah merupakan tujuan yang sangat ambisius. Kemudian ada juga langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, mengenalkan siswa pada masalah. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang sudah dicapai, mengecek persepsi siswa dengan melakukan tanya jawab materi sebelumnya dan memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru mengorganisasi siswa belajar dalam kelompok, mau kelompok besar ataupun kelompok kecil. Kemudian yang ketiga, membantu investigasi dan mandiri dengan kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melakukan percobaan. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka dalam investigasi dan keterampilan intelektual yang digunakan saat pemecahan masalah dan merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian di sini ada juga kelemahan, kelebihan, dan penerapan. Yang pertama itu kelemahan model pembelajaran berbasis masalah. 1. Memungkinkan siswa menjadi jenuh karena harus berhadapan langsung dengan masalah dan kurangnya penjelasan dari seorang guru kepada siswa. Kemudian kelemahan yang kedua, memungkinkan siswa kesulitan dalam memproses sejumlah data dan informasi dalam waktu yang singkat, sehingga pembelajaran ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Di balik kelemahan itu juga ada pula kelebihannya. Kelebihan model pembelajaran berbasis masalah yang pertama, terjadi interaksi yang dinamik antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Kemudian yang kedua, siswa memiliki keterampilan yang mengatasi masalah. 3. Siswa memiliki kemampuan mempelajari peran orang dewasa. 4. Siswa dapat menjadi pembelajar yang mandiri. Kemudian yang kelima, siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian di sini ditampilkan penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran matematika. Contohnya,
pada materi geometri. Seorang guru bisa memberikan siswa kesempatan untuk menerapkan keterampilan geometri mereka dengan merancang sebuah desain bangunan atau taman rumah atau gedung baru untuk sekolah. Guru membebaskan siswa untuk berinovasi membuat desain bangunan yang ada dalam pikirannya, kemudian mempresentasikannya ke depannya. Saya Insider Lab. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis proyek. Pada model pembelajaran ini yaitu menyangkut pemusatan pertanyaan dan masalah bermakna, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, proses pencarian berbagai sumber, pemberian kesempatan kepada anggota untuk bekerja secara kolaborasi, dan menutup dengan presentasi produk yang nyata. Dan pada model pembelajaran berbasis proyek ini juga berfokus pada konsep dan prinsip inti sebuah disiplin, memfasilitasi peserta didik untuk berinvestigasi, pemecahan masalah, dan tugas-tugas lainnya. Sehingga siswa itu dapat menghasilkan produk-produk yang nyata. Pembelajaran berbasis proyek ini juga merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya dapat menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Model pembelajaran berbasis proyek ini juga dapat menghasilkan peserta didik dalam pembelajaran, menunjukkan bahwa sangat membantu dalam usaha peningkatan hasil pembelajaran yang menarik, menantang, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Pembelajaran berbasis proyek ini adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan berdasarkan pengalamannya dan beraktivitas secara nyata. Itu dia pengertian model pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya ada karakteristik dan prinsip. Karakteristiknya itu pada pelajaran ini mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang memungkinkan mereka untuk memiliki kreativitas, terampil, dan mendorong mereka untuk bekerja. Selanjutnya ada prinsip. Ada beberapa prinsip-prinsip model pembelajaran ini, yaitu prinsip keterpusatan, prinsip berfokus pada pertanyaan atau masalah, prinsip investigasi konstruktif atau desain. Yang terakhir itu ada prinsip otonom dan prinsip realistis. Itu dia karakteristik dan prinsip-prinsip dari model pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang langkah-langkah pertama itu pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar itu yaitu pembelajaran yang berupa pertanyaan kepada siswa sehingga siswa timbul rasa ingin tahunya untuk melakukan penyelidikan. Dan selanjutnya itu ada mendesain perencanaan proyek, yaitu pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis dan rencana kerja berproyek. Selanjutnya itu langkah selanjutnya itu menyusun jadwal, memonitor siswa, menguji hasil. Dari menguji hasil ini pembuktian itu benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan. Langkah-langkah yang terakhir itu ada menarik kesimpulan. Pada menarik kesimpulan ini dari hasil yang dilakukan. Kita tariklah kesimpulan dari yang telah kita lakukan tadi. Selanjutnya ada kelemahan, kelebihan, dan penerapannya.
Kelemahan dari model pembelajaran berbasis proyek ini yaitu membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Nah, itu dia kelemahan model pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya kelebihannya. Apa saja kelebihannya? Kelebihannya itu memberikan kesempatan belajar bagi siswa untuk berkembang sesuai kondisi dunia nyata. Selanjutnya melibatkan siswa untuk belajar mengumpulkan informasi dan membuat suasana menjadi menyenangkan. Nah, itu dia kelebihan dari model pembelajaran berbasis proyek. Itu selanjutnya ada penerapannya. Penerapannya yaitu penerapan model pembelajaran berbasis proyek ini dalam pembelajaran matematika yaitu pada materi pola bilangan. Nah, dengan cara siswa merencanakan penyelesaian tugas proyek bersama tim kelompok yang sudah dibentuk, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, alokasi waktu, menyusun jadwal, dan pembagian tugas masing-masing anggota kelompoknya. Baiklah, saya Yasmin Salsabila akan menerangkan materi yang berjudul Model Discovery Learning dan Model Inquiry. Yang pertama, kita akan membahas model Discovery Learning. Model Discovery Learning adalah sebuah metode atau gaya belajar yang sambil melakukan sesuatu dan menciptakan suasana belajar secara aktif serta membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk menemukan sebuah pengetahuan yang baru. Model Discovery Learning memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mengeksplorasi, menganalisis, memecahkan sebuah permasalahan, menciptakan pembaharuan, serta menggabungkan dan menggeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua, model Discovery Learning adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau Student-Centered Learning. Yang ketiga, Discovery Learning adalah kegiatan untuk membangun pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Discovery Learning memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual, maksudnya berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, prinsip interaksi, guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pembangun interaksi di kelas. Ketiga, ada prinsip bertanya. Ketika terjadi proses tanya-jawab dalam sebuah kelas, maka kemampuan siswa dalam menjawab sebuah pertanyaan termasuk proses berpikir. Keempat, ada prinsip belajar dan keterbukaan. Prinsip belajar berpusat pada proses berpikir, bukan hanya pada menghafal atau mengingat. Sedangkan keterbukaan adalah prinsip di bagaimana guru memberikan kewenangan atau kesempatan bagi siswa untuk mengungkapkan pendapatnya. Pada penerapan model pembelajaran Discovery Learning di dalam kelas, perlu memperhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah stimulation. Pada tahap ini, guru membangun suasana kelas yang aktif untuk mengekspor bahan pembelajaran dengan cara memberikan fakta ataupun informasi. Yang kedua, ada problem statement. Tahap ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis ataupun mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian merumuskannya ke dalam sebuah hipotesis. Yang ketiga, ada data collection. Pada tahap ini, siswa juga diberikan kesempatan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk literasi, wawancara, ataupun uji coba secara langsung. Selanjutnya ada tahapan data processing, di mana data yang sudah didapatkan kemudian diolah dan ditafsirkan secara teliti dan cermat.
Selanjutnya ada tahap verification, yaitu tahap pembuktian akankah data yang dihasilkan itu konkret dengan hipotesis yang ada. Tahapan yang terakhir adalah generalization, yaitu pengambilan kesimpulan yang bisa berlaku secara umum berdasarkan dari hasil data yang sudah ada. Pada model pembelajaran discovery learning terdapat beberapa kelemahan serta kelebihan dan juga penerapan dalam pembelajaran. Adapun kelemahan dari discovery learning diantaranya tidak efektif, itu memerlukan waktu yang banyak, serta intelektual ataupun intelijensi siswa menjadi salah satu hambatan dan kurangnya fasilitas. Adapun kelebihan dari discovery learning adalah mampu meningkatkan keterampilan siswa serta menguatkan pengetahuan siswa secara pribadi, membantu siswa berpikir analitis serta berperan aktif dalam pembelajaran. Adapun penerapan dalam pembelajaran menggunakan model discovery learning dapat kita lihat ketika kita membuktikan mengenai teorema Pythagoras. Pembahasan selanjutnya adalah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mengikutsertakan keaktifan peserta didik untuk memecahkan sebuah permasalahan menggunakan konsep berpikir secara kritis, argumen, analitis, dengan mengumpulkan beragam data yang akan ditelaah sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan dapat dikomunikasikan secara luas. Model inquiry juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, siswa berperan sendiri untuk mencari dan menemukan materi pembelajaran. Yang kedua, guru bukan sumber belajar melainkan sebagai fasilitator ataupun motivator. Yang ketiga, pembelajaran inquiry bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Nah, adapun prinsip pada model inquiry secara umum sama dengan model discovery learning. Tetapi pada inquiry, permasalahan yang diberikan bukan hasil sebuah rekayasa, sehingga siswa berusaha untuk mengarahkan pikiran dan keterampilannya agar dapat memperoleh hasil dari sebuah permasalahan yang diberikan. Jika dimaknai secara tersirat, maka langkah-langkah pada model pembelajaran inquiry hampir sama dengan model pembelajaran discovery learning, mana terdapat orientasi yaitu pembangunan suasana belajar kelas yang responsif sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. Yang kedua ada merumuskan masalah. Yang ketiga ada mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat adalah proses pengumpulan data. Yang kelima adalah menguji hipotesis, yaitu menguji kebenaran dan membandingkannya dengan data yang sudah dikumpulkan. Yang terakhir ada merumuskan kesimpulan, yaitu mengkomunikasikan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, pada pembelajaran inquiry juga terdapat kekurangan, kelebihan, dan penerapannya. Kekurangan inquiry adalah siswa harus menyiapkan mental untuk beradaptasi dari cara belajar yang tradisional menuju cara pembelajaran inquiry. Penerapannya membutuhkan waktu yang lama, dan inquiry hanya bisa diterapkan pada jenjang pendidikan SMA dan perguruan tinggi. Adapun kelebihan dari inquiry dapat membentuk pola pikir siswa yang terkonsep, mampu menghadirkan rasa inisiatif bagi siswa untuk bekerja serta berpikir, dan memberikan kebebasan bagi para peserta didik untuk belajar. Adapun penerapannya dapat dilihat ketika dosen mata kuliah trigonometri memberikan tugas kepada para mahasiswa untuk membuktikan dan mencari jenis-jenis bangun datar serta membuktikan rumusnya secara induktif. Oke, selanjutnya saya Putri Wardani akan membahas tentang model pembelajaran induktif dan kooperatif. Nah, yang pertama, model pembelajaran induktif. Model pembelajaran induktif adalah model pembelajaran yang menerapkan proses berpikir yang bersifat khusus menuju umum.
Sedangkan menurut Wicaksono, model pembelajaran induktif adalah model pembelajaran yang dikembangkan dari strategi belajar, yaitu penarikan suatu kesimpulan dari hal yang bersifat khusus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran induktif ini merupakan model yang diterapkan untuk berpikir, yang tujuannya dari khusus ke umum. Yang kedua, kita membahas mengenai karakteristik model pembelajaran induktif. Karakteristiknya berupa kemampuan berpikir dapat diajarkan. Nah, maksud dari kemampuan berpikir yang dapat diajarkan yaitu suatu transaksi aktif antar individu dengan data. Dalam kelas, bahan-bahan ajar merupakan sarana bagi siswa untuk mengembangkan operasi kognitif tertentu. Proses berpikir merupakan suatu urutan tahapan yang beraturan untuk dapat menguasai keterampilan berpikir tertentu. Prasyarat harus dikuasai terlebih dahulu. Selanjutnya kita membahas tentang langkah-langkah model pembelajaran induktif. Yang pertama, guru memilih bagian dari pengetahuan, aturan umum, prinsip, konsep yang akan diajarkan. Yang kedua, guru menyiapkan contoh spesifik untuk dijadikan dasar penyusunan hipotesis. Yang ketiga, bukti-bukti yang disajikan membenarkan atau menyangkal berbagai hipotesis tersebut. Dan yang terakhir, menyimpulkan bukti dan contoh tersebut. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan, kelebihan, dan penerapan model pembelajaran induktif. Yang pertama ada kelemahan. Model ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya, sehingga kesuksesan pembelajaran hampir sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan guru dalam memberikan ilustrasi. Tingkat keefektifan model pembelajaran ini sangat tergantung pada keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran, di mana guru harus menjadi pembimbing yang membuat siswa berpikir. Kemudian ada kelebihan. Kelebihan dari model pembelajaran ini, guru langsung memberikan presentasi informasi yang akan memberikan ilustrasi tentang topik yang akan dibahas, sehingga siswa mempunyai kriteria dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Model pembelajaran ini menjadi sangat efektif untuk memicu keterlibatan yang lebih mendalam dalam hal proses belajar. Sedangkan penerapan pada model induktif dalam matematika yaitu peserta didik merasa bebas dan terlepas dari resiko takut dan malu saat memberikan pendapat, bertanya, dan mengemukakan hasil kesimpulan dari jawaban. Peserta didik harus bebas dari kritik yang dapat menjatuhkan semangat belajar mereka. Yang kedua, ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar siswa yang dilakukan secara kelompok. Model pembelajaran kelompok merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, sehingga pembelajaran ini akan tercapai interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dan siswa. Sedangkan menurut Abdul Haq menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui sharing, proses antara peserta belajar, sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama di antara peserta belajar itu sendiri.
dan mereka juga dapat menjalin interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi antar siswa dan siswa dengan guru. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Prinsip pembelajaran kooperatif dibagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif. Prinsip ketergantungan positif yaitu keberhasilan dalam menyelesaikan tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh setiap kelompok tersebut. Yang kedua ada tanggung jawab perseorangan. Tanggung jawab perseorangan merupakan tanggung jawab secara pribadi terhadap segala resiko yang diambil oleh siswa dan terhadap semua akibat yang diterima oleh siswa. Yang ketiga ada interaksi tatap muka, yaitu yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang bertemu secara fisik tanpa menggunakan komunikasi bermediasi komputer. Yang keempat ada partisipasi dan komunikasi. Partisipasi dan komunikasi yaitu ikut serta dalam melakukan kegiatan dengan menggunakan komunikasi yang baik. Sedangkan evaluasi proses kelompok yaitu menilai kegiatan yang sedang berlangsung dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran secara kelompok yang didasarkan pada manajemen kooperatif, kemudian kemauan untuk bekerja sama, dan yang terakhir, keterampilan dalam bekerja sama. Yang terakhir ada kelemahan, kelebihan, dan penerapan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada kelemahan. Adanya ketergantungan sehingga siswa yang lambat berpikir tidak dapat berlatih belajar mandiri. Kemudian memerlukan waktu yang lama sehingga target pencapaian kurikulum tidak dapat dipenuhi. Dan yang terakhir, tidak ada penerapan materi pelajaran secara tepat. Sedangkan kelebihan yang pertama, pelajaran kooperatif membantu siswa mempelajari isi materi pelajaran yang sedang dibahas. Kedua, pembelajaran kooperatif menjadikan siswa mampu belajar berdebat, belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk menambah ilmu pengetahuannya. Sedangkan penerapan model kooperatif dalam pembelajaran matematika adalah di mana guru membagi kelompok kepada siswa dan memberikan materinya. Misalnya pada materi pengolahan data. Pada materi itu, bagaimana menyajikan data, menentukan rata-rata dan modus, mengurutkan data tersebut, nilai tertinggi dan terendah. Hasil kerja kelompok akan dipresentasikan pada masing-masing kelompok. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat.